Setujukah saudara jika dana pensiun diganti dengan pesangon? Pemerintah berencana untuk mengubah tata kelola program dana pensiun atau DAPEN bagi PNS maupun keseluruhan. Ada saran agar dana pensiun yang akan diubah sistemnya nanti tidak akan tumpang tindih dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan program dana pensiun diatur di dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah PP 45 Tahun 2015. Di mana peserta yang mencapai usaha pensiun belum memenuhi masa iuran 15 tahun, maka peserta tersebut tetap berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Adapun dana pensiun saat ini menggunakan sistem Pay As You Go. Artinya, PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri, suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak kedua, dan itu pun dibatasi lagi menjadi maksimal 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja. Ini memang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih. Artinya, ketika masa tua bisa dijamin, tidak masuk ke dalam kemiskinan. Paling tidak orang tua yang sudah lansia bisa mendapat jaminan kesehatan, kata Timbul kepada CNBC Indonesia. Dalam PP 45 per 2015 sebenarnya diamanatkan agar ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Namun, sampai saat ini kenaikan iuran itu tidak dijalankan. Harusnya kan 2015 ke tahun 2018, ini sudah hampir 2021 gak ada semangat pemerintah untuk menaikkan iuran. Padahal di situ jelas, kata Timbul melanjutkan. Besaran iuran sebagaimana dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Dana pensiunan PNS, TNI, Polri dan pejabat negara saat ini sebesar 4,75% dari penghasilan per bulan gaji pokok plus tunjangan keluarga. Sementara pemerintah tidak ikut membayar iuran. Berbeda dengan skema dana pensiun yang dilakukan swasta, di mana iuran jaminan pensiunan wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan. Iuran sebesar 3% ini wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah dan 1% dari upah yang ditanggung oleh peserta. Dengan sistem dana pensiun kepada PNS, TNI, Polri yang ada sekarang ini, memang menurut Timbul akan memberatkan beban APBN ke depan. Artinya pemerintah akan punya risiko-risiko lainnya, ada kartu lansia, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial ke mereka yang tidak punya penghasilan. Saya berharap pemerintah bisa dengan konsisten menjalankan sistem seperti sekarang ini dengan manfaat pasti. PP 45 per 2015 jalani saja, termasuk amanat untuk menaikkan iuran maksimal 3 tahun, jelas Timbul. Sementara itu, pemerintah juga sebaiknya bisa untuk membuka cakupan program dana pensiun, bukan hanya untuk pekerja-pekerja formal, tapi juga kepada pekerja-pekerja informal. Untuk pekerja informal, besaran iurannya bisa disamakan dengan skema yang ada saat ini. Misalnya dengan upah minimum regional, dipotong 3% untuk iuran pensiunan. Misalnya dengan upah minimum 4 juta rupiah dikali 3%, maka besaran iuran untuk jaminan pensiunan sebesar Rp120.000. Nah, besaran iuran itu, yang juga bisa diberlakukan untuk para pekerja informal. Jadi kembali dibuka cakupannya, supaya dengan semangat gotong royong, pembayaran iuran akan semakin banyak. Semakin banyak peserta dan iurannya akan terus mengalir dan mampu menjalankan program ini tanpa memberatkan APBN, kata Timbul. Adapun saat ini, pemerintah mengkaji pembayaran pensiunan PNS dengan menggunakan skema fully funded. Dengan skema ini nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dan pemerintah, sebagai pemberi kerja. Sedangkan untuk besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Dengan skema baru ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar.
Bahkan, catatan Kemenpan RB menyebutkan pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta rupiah per bulan. Timbul tidak menyarankan agar pemerintah untuk membayarkan dana pensiun kepada PNS, TNI, Polri sekali bayar seperti program JHT di dalam yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek, saat ini. Kalau pembayaran sekali bayar, kan overlapping dengan JHT dan orang-orang kita rata-rata tidak mengerti dengan manage uang. JHT dan pensiun itu relatif udah berat pembagiannya. Ketika pensiun dapat iuran pasti setiap bulan dan juga dapat JHT, kata Timbul. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah ramai diperbincangkan. Rencana tersebut mulanya dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo dalam sebuah perhelatan di Hotel Bidakara, Jakarta pada awal tahun 2020 silam, atau tepatnya Februari tahun 2020. Cahyo bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut. Pembicaraannya yakni bagaimana pensiunan mendapatkan hak yang lebih besar. Meski demikian, politikus partai berlambang banteng itu kembali mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan akan mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) dapat dana pensiun 1 miliar. Melalui keterangan resminya, seperti dikutip CNBC Indonesia, berita yang dimuat di sejumlah media elektronik tersebut tidak lengkap. Cahyo mengaku tak pernah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut. Salah kutip, tegasnya singkat.